Hampir 100, catat. 100 desainer ya, catat. Oke, 100 itu desain. kerjaannya ngapain bro 100 orang? Di 2017 itu gue berpikir gimana caranya gue bisa menyatukan logical atau menyatukan prinsip-prinsip desainer menjadi satu atap gitu. Jadi itu kan ya, gue tuh Yes. nempel banget di gue tuh. Yes. Gimana caranya supaya setan bisa motret tapi hasilnya kayak gue gitu kan. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Bro, thank you Wih, banget akhirnya mari datang bro. juga ke tempat gua nih. Ini sebuah sosok di balik campaign luar biasanya Armu kemarin di Senayan City nih ya. Rumah dalam mall. Rumah dalam mall. Jadi gua tuh penasaran banget sebenarnya. Kok bisa begitu ya campaignnya luar biasa gitu. Tapi sebelum kita masuk ke sono, gue mau nanya lah, mau buat teman-teman pasti banyak juga mungkin yang mau tahu lebih banyak ya sebenarnya si lo nih si Fauzan ini siapa sih dan what is lifetime design gitu ya, mungkin sekilas lo bisa jelasin. Jadi gue itu dulu kuliahnya bukan arsitek, bukan interior juga. That's a problem menurut gue. Oke. Tapi dari SMP, SMA, SMP lah kayaknya gue dari SMP tuh mendesain bro. Jadi kebanyakan jiwa dagang gue udah muncul dari SMP. Nah itu Jiwa penting tuh dagang. kayaknya. Jadi gue jualan tuh SMP, SMA, sampai kuliah gue jualan dan mostly yang gue jual tuh desain. Jadi gue dulu pernah jadi DKV kalau bahasa sekarang, Oke. digital gitu. Gue pernah jadi dekorator zaman dulu. Gue pernah bikin CD zaman CD bajakan tuh. Nah gue dulu jualan musik lah. Jadi gue bikinkan playlist buat orang-orang. Jadi hidup gue sebenarnya kebanyakan art sih. Cuman waktu kuliah zaman dulu minta bonyok ke art, ngapain lu jadi art kan, desain kan tanda kutip ya. Akhirnya udahlah lu ekonomi aja, kan nurut aja. Ya udah gue akhirnya ekonomi ngerjain, gue lulusan accounting di Indonesia Banking School, walaupun darah gue sebenarnya art. Nah berjalannya waktu nggak sengaja sih dagang jualan, munculnya Lifetime itu 2007. Awalnya gue jualan furniture satuan. Oke. 2007 gue buka toko furniture seperti layaknya mebel-mebel di pinggir jalan gitu. Mebel-mebel itu jaga toko gue dari 2007 sampai 2013-14 lah. Berarti dari berapa tahun lah itu, 2007 ke 2013. 5 tahun ya. Habis itu mulai lelah tuh. 8. Iya oke. Nah, mulai lelah kan jaga toko, boring. Waktu itu gue suka pameran di Pondok Indah Mall. Pameran, ada satu orang tanya, Mas bisa nggak sekaligus interior? Nah itu kuncinya pertama tuh. Karena dasarnya gue pedagang, bisa. Bisa dulu ya. Bisa dulu. Nah dari bisa itu, abis itu gue kerjasama sama anak kuliahan ITB waktu itu. Gue bilang adik gue kuliah di ITB. Abis itu gue tanya, adik lu cariin dong. Adik gue suruh cariin anak interior adik di kampus dia. Ketemu, ngobrol, akhirnya dia jadi freelancer gue untuk ngegambarin. Oh, karena lu nggak bisa gambar, karena Gue lu nggak nggak bisa punya background gambar, itu ya. gue nggak punya background itu. Oke. Dia ngegambarin, dia kasih gue gambar 3D. Gue nggak tahu ada makhluk namanya gambar kerja. Gue nggak tahu ada technical drawing, ada dan sebagainya. Kan gue nggak tahu. Yang gue tahu hanyalah dikasih gambar 3D, gue submit ke klien 3D-nya. Klien deal, bikin harga, BQ kan. Gue bikinin, dealing. Waktu pelaksanaan si kontraktor tanya, ini ukurannya berapa? Wih anjir. Nah disitulah gue banyak belajar bro. Dan ternyata naturally karena gue anak art, jadi gue dapet lah, bisa dibilang gue dapet esensinya. Jadi ketika ngomongin technical drawing, gue bisa entah gimana datang wahyu dari mana tuh, gue bisa ngasih tahu tuh ini ukuran sekian. Gue gambarin di tembok tuh dulu. Gue coret-coretin dari 3D, gue translate ke gambar kerja. Gambar kerjanya di tembok waktu itu. Dan abis itu project berjalan, barulah gue belajar lagi apa itu interior. Tiap hari gue belajarin, gue cari bukunya, gue belajar apa tuh jarak-jarak tuh namanya apa sih? Apa Sirkulasi, gue belajar ini tingginya berapa, ini kursi itu gimana, itu kira-kira setahun 2 tahun lah gue belajar. Ya akhirnya hiring
2015 ke 2018 tuh one man show. Gue kerja sendiri total, kerjain project. Jadi nggak kapok. Belajarnya dari mana tadi ngomong-ngomong? Di YouTube. YouTube doang? YouTube Wow. buku. Mostly YouTube, buku, sama hafalan. Jadi gue ngafalin bro. Dan setiap gue pergi kemana aja, kayak anak arsitek pada umum lah ya, Biasa, pegang-pegang gitu. Apa nih gitu. Dan kayak gini-gini nih gue ukur nih bro, zaman dulu. Jadi misalnya nih, oh ini HPL dikasih ini apa ya pinggirnya, bawahnya apaan, itu gue raba semua tuh. Jadi gue setiap ke mall nggak fokus, mempelajari semua. Kira-kira sampai 2018 gue baru bangun tim. Muncullah si ya Lifetime Design sekarang tuh kira-kira dari 2017 sampai sekarang lah. Itu baru bangun tim tuh. Itu baru ngedesain tuh ya? Baru gua punya banyak, masuklah desainer, drafter, dan segala tim yang dibutuhkan lah. Itu dari 2017 startnya. Wow, jadi itu cuma dalam waktu 7 tahun sampai 2024 sekarang? 7 tahun. Iya, kalau ngelihat tim lu di kantor tuh kalau bubaran makan siang udah kayak bubaran pabrik bro. Itu banyak juga banget. lah. Anjir. Kayak pakai alarm gitu, orang keluar semua gitu kan. 2017 ya tim kita ya cukup lumayan banyak Iya, lah. berapa banyak tim lu bro? Arsitek interior, drafter, dan teman-teman tuh mungkin 60-70-an lah. Mungkin hampir 100 lah. Hampir 100, catat. 100 desainer ya, catat. Oke, itu desainer. kerjaannya ngapain bro 100 orang? Itu agak rumit tuh menjelaskannya ya. Ya semuanya menggambar. Semuanya gambar. Ya semua menggambar, ada yang di lapangan, yang ngecekin gambarnya, dan ya semua punya job description masing-masing lah. Tunggu, lu desain doang apa lu build juga? Gue build juga. Lu build juga ya? Artinya lu design and Dan build. desainer. Dengan tim yang kayak lu ngomong desainer itu, dia artinya merangkap juga ngecek ke lapangan. Enggak, kalau yang ngecek ke lapangan tuh kita sebut project manager, dia engineer. Dia lulusannya teknik, bukan desainer. Jadi 2007 itu gue bermimpi untuk membuat satu rumah desainer gitu. Kan normally desainer kan si A, si B gitu lah ya, nama seseorang lah, kayak butik gitu. Nah di 2017 itu gue berpikir gimana caranya gue bisa menyatukan logical atau menyatukan prinsip-prinsip desainer menjadi satu atap gitu. Nah itulah gue mulai hiring, ya ada proses penjelasan lah ya, membuang bahasa gue, cuci otak dulu. baru dia mau bekerja sama dengan baik tuh si desainer itu. Sulit bro, membuat orang bisa bekerja sama dalam mendesain itu sulit menurut gue. Ya tapi kalau garis merah desainnya kan ya seperti Lifetime Design kan, emang yang klasik seperti itu kan. Yeah. Jadi itu kita pengen gambar yang kita keluarkan tuh seolah dari satu orang yang sama, which is Lifetime Design itu kayak satu orang aja gitu. Jadi mau yang ngerjain 50 orang, 20 orang, 100 orang, ya garisannya akan tetap sama. Sulit itu bro, sulit. Ya, gue inget banget waktu itu lo pernah ngajarin gue, Mar, lo mah pokoknya yang penting mau motret setan juga nggak apa-apa, yang penting klien taunya fotonya bagus gitu kan. Yes. Jadi itu kan ya, gue tuh nempel banget di gue tuh, gimana caranya supaya setan bisa motret tapi hasilnya kayak gue gitu kan. Itu masih sampai sekarang masih gue pikirin gimana caranya. So, keren banget filosofinya. Ya kan orang nggak peduli siapa yang ngerjain sebenarnya. At the end kan the product itself yang berbicara gitu. Jadi ya mau siapa aja yang ngegambar, nggak perlu ada namanya sih menurut gue. Ya kita bergerak atas satu nama. Kalau lu Mario Wibowo gitu, kalau gue ya Lifetime Design. Kita produknya produk Lifetime Design. Itu artinya sistemnya harus kuat ya. Lu kayak punya SOP sistem gitu mungkin? Iya sistem kuat bener. Tapi satu hal yang gue nggak tahu ya, apakah yang gue sampaikan benar atau enggak ya. Tapi menurut gue waktu pertama kali orang datang tuh di Lifetime, gue bilang ada perbedaan mendasar antara art sama desain. Ada perbedaan mendasar antara art sama desain. Kalau art itu betul-betul tergantung sama si artisnya. Jadi logikanya artis membuat sesuatu, lalu si klien membeli atas dasar kesukaan terhadap artnya. Beda sama perlakuan desain. Kalau desain itu terbalik, klien butuh sesuatu, kita yang justru ikut maunya si klien. Nah,
Logik itu yang gua bawa ke tim gua bahwa kita itu mendesain untuk dia, bukan atas dasar kemauan kita. Nah kebetulan si Lifetime ini klasik ya, yang datang klasik ya lo harus kasih apa yang dia mau, jangan lo tiba-tiba ngarahin dia ke style yang lain. Jadi secara standar kita nggak bilang kita klasik aja, tapi kita menyelesaikan yang dimau sama klien. Oh, kita kan memberikan solusi kepada kebutuhan klien. Yes. Tapi dengan caranya kita. Dengan artnya kita dong artinya. Tapi enggak juga. Enggak. Jadi benar-benar style klien yang kita selesaikan totally. Kalau di Lifetime ya. Jadi kalau klien misalnya datang, gue mau plafon gue tingginya 8 meter. Apakah itu pasti akan diberikan? 8 meter itu kan ada tujuan penyelesaiannya. Kenapa dia minta 8 meter? Oke. Nah, yang kita arahkan itu ya arahnya kenapanya, bukan kita harus ikut sama dia 8 meter ya. Itu karena mau lu, enggak juga sih. Tapi kenapa sih lu minta 8 meter? Oh, biar sirkulasi udara gua baik. Ya, kita desain untuk sirkulasi udara baik. Mau 8 meter, 7 meter, 4 meter, 3 meter selama sirkulasinya selesai kan that's a design menurut gua. Jadi yang ditangkap sebenarnya esensi kemauan kliennya apa? Yes. Karena mostly klien kan juga nggak tahu maunya apa kan, cuman gue maunya begini. Nah tugas kita ngorek artinya sebenarnya apa sih yang dia mau. Nah desain itu sebenarnya menyelesaikan kendala-kendala mereka sih. Arahnya ke sana. Oke. Jadi kuncinya adalah kalau kita bisa menyelesaikan masalah klien, mestinya kita laku lah ya. Bisa dibilang gitu nggak? Bisa dibilang begitu. Jadi most of the arsitek interior Indonesia, gue nggak judgement ya, tapi most of them tuh berpikirnya dia ke klien, bukan klien ke dia. Gue maunya begini. Yes, kadang-kadang kebanyakan begini keren gitu ya. Iya, kebanyakan klien harus ikut dia. Iya. Iya kan? Bukan dia ikut klien. Nah, gue di Lifetime itu gue memisahkan antara art dengan desain. Kalau kita bicara art, bener mau lu bikin aja patung, orang mau beli mangga, nggak mau nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah mau mendesainkan untuk mereka, ya harus menyelesaikan masalah dia dong, jangan dipaksa mau kita. Setuju. Jadinya kalau gitu ya mungkin ini judgmental ya, gue takutnya juga. Iya, enggak, maksudnya menurut gue it's a different approach aja sih. It's a different approach. Ada orang yang ya kalau lu mau gue, lu mesti ikut gue. Ada yang begitu. Yes. Tapi ya kalau lu nggak gitu, lu kan butuh, oke, lu butuhnya apa? Coba kita ngobrol lah gitu ya. Kita cariin solusinya. Kayak tadi kan, klien minta 8 meter, oh sebenarnya kenapa? Sirkulasi udara mah 4 meter juga cukup. Bisa ya kan, jadi ada ininya ya. Sama detail-detail touch kita ya mungkin mengikuti juga sih sebenarnya ke klien. Klien itu kan nggak tahu apa yang dia mau sebenarnya. Nah kita kan submit itu kan ada esensi art kita juga. Nah kita yang ngarahin, nih gini bagus nih, ini gini jelek, nih gini bagus. Itu kan ya kita arahkan. Tapi tetap aja prinsipnya menyelesaikan problem dia. Gue mau tanya nih, campaign yang Rumah Armu kemarin di Senayan City itu kan ramai banget ya, berisik banget ya, sampai teman-teman gue aja pada nanyain, bro, lu kenal sama si Lifetime Design? Ya kenal bro, gue bilang tuh suhu gue, tuh dia ngapain sih? Gue bilang ya oke, ntar gue panggilin aja orangnya kesini ya. Nah mendingan lu yang jelasin deh. Kenapa sih lu bikin campaign itu tuh, apa sih cerita di balik campaign rumah di dalam mall itu? Jadi selain usaha si arsitek interior, gue punya fashion bro, namanya Cante. Nanti boleh dicari Cante. Oh oke. Lu punya juga? Gue punya bisnis fashion Cante. Karena tadi mimpi gue adalah menjadikan satu rumah kreatif lah, yang dia bisa bekerja sama dengan baik. Jadi gue punya ada fashion, ada PH juga, dan teman-temannya lah. Prinsipnya gue mencintai kreatif bisnis gitu. Gue mencintai kreatif bisnis. Nah gue lihat si fashion itu di Indonesia itu tiap tahun ada trunk show, ada annual show biasanya. Jadi kalau lo perhatikan tiap tahun biasanya di dekat-dekat Lebaran atau di akhir tahun itu mereka ada annual show. Kalau yang udah gede banget dia punya summer sama winter gitu ya, kayak 6 bulan 6 bulanan. Kalau yang itu biasanya setahun sekali. Nah that's why fashion di Indonesia itu cukup pesat perkembangannya.
Ya. Karena ya mereka melakukan annual show berkelanjutan. Hmm. Nah sekarang kalau kita balik ke arsitek interior, gimana kita melakukan show? Gimana kita menunjukkan bahwa men-statement bahwa hey desainer Indonesia ini jago loh. Lihat deh gimana caranya. Kalau biasanya sih ada yang site visit ya, ngeliatin ke rumah-rumah yang udah jadi, open house atau apa. Tapi kan orang-orang tertentu aja yang berani bro untuk datang, untuk melihat, dan nggak se-wide awareness itu. Beda sama si fashion yang dia bisa datangkan KOL, mega influencer dan teman-temannya, didatengin, dia record, lalu nama fashion kita makin gede. Nah ide dasarnya sebenarnya dari situ. Kita mau bikin some show, bahasanya udah showbiz lah ya, udah showbiz untuk nempelin gimana caranya kita membuat awareness arsitektur interior itu membesar. Kalau belum ada yang cobain cara begini kan mungkin nggak akan ada lagi. Gue sih berharap sih setelah adanya kita bikin se-wide awareness itu, gue berharap ada arsitek atau interior di luar sana yang akan membuat hal yang sejenis sehingga penggunaan arsitek interior di Indonesia tuh bergeliat gitu maksud gue. Makin banyak penggunanya. Makin banyak. Jadi bukan sesuatu hal yang aneh lagi menggunakan arsitek, atau exclusivity-nya juga nggak terlalu eksklusif gitu. Rumah kecil ya pakai arsitek, rumah gede ya pakai arsitek, rumah kecil ya pakai interior, rumah gede ya pakai interior gitu. Jadi kayak kebutuhan aja harapannya, seperti kayak baju aja. Jadi lo mau create awareness ya bahwa kebutuhan sebenarnya pakai desainer itu oke ya, bagus apa ya? Kalau bagus relatif lah ya. Bukan bagus, bukan oke. Harus. Oh kenapa harus? Iya, kita lihat kalau kita keluar negeri itu lu iri bro. Kalau lihat gimana Eropa serapih apa, atau lu lihat ke Jepang seindah apa gitu. Masa lu nggak iri sih sama negara-negara sebelah yang segitu baiknya gitu? Apa dasar mereka bisa bikin begitu? Ya arsitek interior, that's it kan. Kuncinya cuma di situ aja. Ketika bukan ahlinya yang membuat, that's a problem menurut gua. Jadi kita berharap menormalisasi penggunaan arsitek interior itu supaya at the end of the day ya lingkungan kita baik, sebenarnya sesimpel itu. Oke, ya dengan penggunaan desainer yang lebih banyak artinya polusi visual akan berkurang ya. Iya, itu dia kunciannya. Ya, jadi kalau sekarang kita kadang lihat rumah sebelah, nih rumah gini amat gitu ya, gitu kan ya. Iya, apalagi lu kalau ke daerah yang agak lebih minggir lagi dari Jakarta, lebih minggir lagi, makin polusi itu makin parah. Dan gua ada komplain satu bro, gak tau nih mau lu lanjutkan atau lu cut. Ada salah satu iklan cat, gue lihat billboard segede-gede ya. Itu dia kasih rumah, gambar rumahnya tuh orange, hijau sama apa gitu. Billboard nih ceritanya. Nah menurut gue itu satu hal sih yang mengganggu visual. Orang teredukasinya jadinya rumah harusnya orange ya. Oh iya, bisa jadi salah persepsi gitu ya. Iya, itu maksud gue yang kita pengen educate, pakai desainer dong. Lu jualan cat boleh, tapi jangan dipajang-pajang rumah orange. Akhirnya orang rumah orange bagus ya. Mungkin dari satu sisi dari segi visual supaya iklannya eye catching dia kasih warna itu. Iya, tapi bisa jadi salah persepsi. Bisa jadi salah. Iya. Ganggu gak sih? Lu terganggu gak? Kayak rumah ada yang orange, hijau, merah, tiba-tiba ada ungu rumahnya. Di satu area loh. Iya itu. Tapi itu billboard kan, bukan rumah beneran kan? Bukan billboard ya. Kalau rumah beneran kan perusahaan telekomunikasi tuh yang suka ngecat rumah. Iya. Itu juga. Ya, itu kan ganggu polusi mata. Nah that's why lu kalau ke PIK, ke BSD atau ke daerah sinilah Gading gitu kan udah rapi, bagus. Nah kita berharap tuh yang begituan semakin merajalela sih. Tapi person to personnya juga mesti kita educate, pakai dong arsitek, pakai dong interior. Apakah di pameran lu kemarin itu lu specifically educate mereka yang datang begitu? Yes, jadi kita bikin antrian. Kenapa kita bikin antrian gak kita buka? Satu supaya sirkulasi dan orang masuk tuh lebih enak dari dalam ya. Sama kita taruh satu gerombol itu satu apa ya? Apa sih yang suka
menjelaskan kayak lu masuk ke wahana itu loh. Kayak ada tour leadernya gitu. Ada tour leader. Oke. Nah si tour leader ini kita udah briefing. Itu training, pakai arsitek pakai interior itu kita masukin, diselip-selipin sama memang produk kita, tapi kita selipin ya beginilah Bu kalau pakai interior gitu. Jadi kita pikirkan sedetail ini loh Bu kalau ada arsiteknya gitu. Oh oke, that's very nice. Iya ya. kita selipin gitu. Jadi kalau emang ibu nggak kepengennya klasik atau nggak kepengen itu ya tapi sebegini detailsnya seorang interior arsitektur tuh berpikir gitu. Nah itu yang kita ulang-ulangin lah. Karena minor details itu sebenarnya kan nggak ketangkep ya kalau untuk orang biasa ya. Bener. Mereka cuma pikir desain rumah, gambar terus apa gitu. Padahal rumahnya bisa jadi hemat energi, kita punya pergerakan ngambil barang apa semua jadi lebih. Itu yang nggak ada di Pinterest. Iya benar, itu nggak ada di Pinterest. Itu harus experience ya yang ngerjain mikirin kan. Kita kan pikirin bro, berapa jarak ini ke kursi, berapa jarak antar kursi, berapa sirkulasi di kitchennya misalnya, berapa jarak sirkulasi untuk 2 orang, untuk 1 orang, berapa yang tinggal, ada anak kecil, ada ini kita bedain tingginya dan seterusnya lah. Yes. Nah itu semua lo sampaikan kemarin tuh sama tour leadernya ya. Minimal gue kasih tahu ya beginilah kalau pakai interior Bu. Jadi dia pikirkan sedetail ini, lightingnya kita taruhnya begini, nggak cuma asal nyala aja gitu dan teman-teman. Ya kita berharap ya tadi fashion bisa sebegitu tingginya atau ya arsitek interior juga harusnya sih sebegitu dibutuhkannya. Tapi kan orang pada bilang selalu mahal gitu kan ya, mahal karena kan memang bangun rumah building itu kan salah satu investasi yang paling mahal dalam hidup seseorang lah ya. Iya kan? Jadi mungkin kayak untuk yang menengah gitu kan mau beli rumah aja udah susah. Boro-boro mau hire designer lagi. Itu what's your take kalau dalam itu? Yang pertama gue menyarankan untuk membeli rumah developer aja. Kalau memang lu tidak menginginkan sesuatu hal yang lo bangun ulang lagi. Rumah developer itu kan sudah didesain sama desainer, which is harusnya sih sudah cukup baik. Tinggal interiornya aja lo pakai desainer. Tapi kalau dibilang arsitek itu mahal, enggak. Lebih mahal lagi nggak pakai arsitek menurut gua. Karena gimana mungkin lo membuat sesuatu hal yang nggak ada rencananya lebih murah itu kan aneh ya. Lo pergi dari Jakarta ke Bandung tanpa map dan tanpa tahu jalan, yang lebih jauh lah, misalnya lu ke tempat yang lebih aneh, misalnya Jakarta ke Bali gitu, lu nggak pakai Google Map misalnya, kan nggak ada perencanaan yang matang. Nah masa iya sih yang pakai mapping sama yang nggak pakai mapping itu akan lebih efisien yang nggak pakai, kan nggak masuk di logikanya gitu. Nah itu yang kita ulangin edukasi bahwa kita buatkan tuh namanya bukan arsitek atau kita bukan pakai interior, kita buatkan lo perencanaan gitu. Kan ada 3 stream, pengawas, perencana, pelaksana. Nah pelaksana kan mobil jalan ya, tapi kita buatkan lo perencanaan gitu, the detail drawing of everything, yang sehingga lo bisa ukur kebutuhanmu sampai ending berapa. Make sense kan? Setuju. Ya, jadi memang kalau ngelihat barang yang udah jadi aja, bukan barang jadi, maksudnya kalau nggak usah pakai desainer kelihatannya memang murah. Tapi sebenarnya kebocoran kos itu tidak terlihat ya setelah kita kerjain dikit-dikit. Tapi kan itu rumah 20 tahun, 30 tahun itu kita lossnya banyak sebenarnya ya. Ya paling nggak kalau pakai arsitek kan hatinya apa ya? Ada yang sesuatu yang nggak bisa diungkapkan kan di hati itu kan kayak enak ya rumah gue kan minimal gitu kan. Because it's custom to our needs kan kalau pakai desainer itu ya. Ya kalau developer kan bikin rumah yang more or less biasanya habit orang begini. Jadi kita bikinin yang menurut kebanyakan orang cocok. Iya, tapi paling nggak areanya udah disirkulasi, di areanya juga udah lebih baik lah. Gitu. Betul. Nah kemarin tuh lu berhasil mengedukasi berapa orang kira-kira tuh di visitor kita kurang lebih 20-an ribu lah dari clicker ya. 20.000. 20-an. Itu klikernya di area masuk rumah lo apa masuk Senayan City tuh? Di masuk rumah dong. Masuk rumah? Oh, iya. 20.000 masuk rumah 20.000. dalam waktu 2 minggu. 14 hari ya? 14 hari. Wow. 20.000. Artinya sehari 1.000 orang lebih ya? Iya, di weekend biasanya dia tinggi, di hari biasa agak sepi lah. Gila, tour leadernya berbusa tuh kayaknya.
Ada banyak bro. Apa jangan-jangan udah pakai recording diputer gitu kan. Biar efisien. Lo kan sistem banget kan. Tapi itulah kan tadi lu tanya tim gue kok banyak gitu ya. Gue anaknya tim banget bro. Ya anaknya gue engage banget sama tim gue gitu. Jadi kenapa dia melakukan itu? Karena kita satu tujuan yang sama sih menurut gue. Jadi lelahnya tuh terbayar lah. Karena kita percaya tujuan kita sama gitu. Sebenarnya ya. Iya, gue sih ngeliat tim lu sih solid banget sih di sana. Gue juga ngeliat, wah ini luar biasa nih. Nggak heran kampanye bisa rame begini ya. Karena temen-temen yang mengerjakan kelihatannya emang senang mereka berada Iya, di situ. mereka bangga Kelihatan juga. capek tapi senang gitu lah gitu. Nah, terus kalau bisa ada kayak si gue aja sampai ketemu si Gibran kemarin gitu kan, dan orang-orang penting lainnya semua bisa banyak ada di situ tuh, ceritanya bagaimana ya? Sebenarnya kita undang aja sih, sesimpel itu. Ketika sebuah campaign itu viral atau menarik lah, ya biasanya mereka sih dengan senang hati datang. Sih sesimpel itu sih sebenarnya. Tapi tidak memungkiri bahwa ekosistemnya Armuh juga kan dia kenal sama Mas Gibran, dia kenal sama itu. Jadi ya tolong dong Rip, undang dong gitu. Oh gitu. Terus iya, kenapa Arif Muhammad ya? Kenapa lu memilih rumah Arif Muhammad gitu? Kenapa bukan rumah Mario Wibowo? Ya pasti bukan sih, gue tahu. Waktu itu tuh gue butuh seorang sosok yang lucu tapi juga apa ya? Ya Arif Muhammad itu kan gue kenal sudah cukup lama lah ya. Dia bikin campaign, kalau lo perhatiin dia bikin campaign ada beberapa dan most of them sukses sih yang gue dengar ya. Jadi kayak dia bikin Vespa waktu itu, dia bikin Payakumbuh, sukses sih menurut gue. Kalau yang menggerakkan tuh si Arif Muhammad. Gue belum dapat sosok lainnya aja, dan kebetulan waktu ideation itu terjadi itu gue lagi banyak berhubungan sama Armu, lagi banyak ngobrol sama mereka tentang Payakumbuhnya. Jadi ya terbesit begitu aja. Kayaknya ini kalau bikin campaign rumah dalam mall, Arif cocok sih gitu. Langsung gue hubungin, langsung gue tanya, lu setuju nggak? Dia happy dengan idenya, terus kita berjalan aja gitu. Persiapannya berapa lama tuh campaign yang ini, yang di mall ini? September 2023 kita udah ideation pertama kliknya tuh September 2023. Itu ideation tuh, ngobrol sama tim, abis itu dapat ide rumah dalam mall. Terus gue ke-trigger, anjir keren nih gitu kan. Langsung gue telepon, Rip, gue mau ketemu lu bisa gak? Bisa, mampir aja. Gue butuh waktu lu 5 menit. Waktu itu gue gitu, karena dia sibuk juga kan. Gue samperin, langsung gue samperin ke kantornya. Gue ceritain ideationnya, dia setuju. Udah September, udah ya, lu yang jalan ya? Iya oke. Udah abis itu baru kita pikirin cari mall lah, gambar lah dan teman-teman. Ya dari September itu kira-kira September, Oktober, November, Desember tuh kita bikin plan lah, perencanaan. Februari kalau nggak salah kita baru start preparation untuk build. Oke, dan kejadiannya kemarin bulan Juli ya? Juli. Iya, jadi kalau bisa dibilang dari September sampai Juli itu 9 bulan ya? 9 bulan akhirnya preparation. Kejadian juga ya? Yes. Jadi sebenarnya dibalik pembangunan rumah 5 hari itu juga persiapan aja 9 bulan. Iya, sebenarnya. Iya. Gitu. Sebenarnya sih kalau bikin rumah 5 hari itu untuk beberapa pihak itu nothing special. Kayak yang biasa bikin exhibition atau apa ya, nothing special. Iya. Cuman kan mereka malah overnight kalau exhibition gitu kan. Iya, tapi kan tidak semua orang paham sesulit itu. Iya kan? Iya, betul. Itulah trigger yang kita jadikan lucu-lucuan sih. Iya. Ya itu agak dilebayin dikit lah ya, agak dilebayin gitu. Tapi maksud gue tetap aja sih bikin kayak gitu dalam 5 hari dengan kualitas seperti itu, menurut gue juga itu udah oke banget. Gila loh, cuma 5 malam kan. Iya, dan kita bukan exhibition, bukan orang exhibition, jadi yang ngebangun tim sipil kita. Tim sipil beneran yang biasanya ngecor. Iya. Ini gak boleh ngecor. Ini gak ngecor. Lu boleh spill gak sih habis biaya berapa tuh kayak begitu, campaign segitu banyak? Nah, sebenarnya tuh mahal kalau miliar-miliar lah kalau kita bicara roughly angka gitu. Cuman kita itu sebuah rumah desainer tadi Lifetime itu yang sudah bentuknya bisnis.
yang udah bentuknya korporasi lah atau bisnis lah. Nah dalam bisnis itu kita bikin dulu bro budgeting. Setiap tahun tuh kita bikin budgeting, berapa target penjualannya, berapa target biayanya dan seterusnya. Nah dalam budgeting itu ada biaya marketing yang udah kita plotting, sekian persen dari revenue yang udah kita susun. Nah bedanya karena gue waktu itu ketemu ideationnya September, nah di akhir tahun itu budget marketingnya gue taruh di acara itu aja. Jadi sebenarnya sudah terukur bahwa budgetingnya adalah budget marketing 2024, 80% dari budgetnya kita taruh di acara itu. Gitu. Sehingga semua sudah terukur sebenarnya. Nah, abis itu setelah kita udah dapat budgetnya, kita susun desain, kita bikin BQ berapa total abisnya. Nah, ternyata budgetnya lebih dikit dari yang kita ekspektasikan. Nah, habis itu gue jalan dengan cari sponsor buat tekan budgetnya. Akhirnya kita bisa saving sekitar 70% dari budgeting itu, dari budgeting. Wow, luar biasa. Which is very good lah menurut gue very good. Gimana caranya supaya sponsor mau? Nah, ini idenya agak aneh sih menurut gue, karena kan kita construction company, design and build. Jadi kan kita udah biasa bekerja sama dengan beberapa vendor. Kayak contohnya marmer gue sama Fagetti, AC gue sama Daikin, gue sebut gak apa ya? AC sama Daikin. Terus lampu sama HS Lighting, karpet sama Moire dan seterusnya. Itu biasa kita kerja sama memang di project. Oke. Gitu. Nah yang kenal sama mereka nih siapa sih? Kan bukan tim marketing. Yang kenal sama mereka adalah tim purchasing atau procurement. Nah, si tim purchasing gue jadikan sebagai media partnership sponsorship partnership. Jadi gue ambil tim purchasing atau procurement, gue masukin ke kepanitiaan, dia yang cari sponsor. Oke. Siapa yang dihubungin? Ya vendor-vendor kita yang biasa kerja sama kita gitu. Nah, akhirnya ya vendor, pertanyaannya kan simple, lu nggak support gua, nggak gua kasih project lagi. Itu kunci. Itu kunciannya. Akhirnya ya mereka mau awalnya, walaupun dengan ya ada lah, maksudnya nggak percaya dengan ideation atau. Tapi once setelah acara, sekarang mereka balik ke kita, kapan bikin lagi Pak? Iya. Kita bikin acara lagi kapan Pak gitu. Ya karena awalnya mereka nggak kebayang mau ngapain sih ya. Benar. Tapi udah harus support dulu. Iya. Tapi begitu ngelihat ramenya baru ya. Baru sekarang yang kemarin nggak mau malah nyesel. Oh ada yang nggak mau? Banyak yang nggak mau. Bukan sedikit, banyak yang nggak mau. Kalau nggak mau tuh mereka alasannya apa sih? Ya kita nggak ada budget, kita lagi nggak pengen ada marketing, bla 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 lah. Ya budgetnya ada aja lah pokoknya. Atau kejauhan strukturnya, jadi kita ketemunya sama orang staff buat naik ke atasnya juga kejauhan gitu. Banyak yang nggak mau banyak, tapi once acara itu sudah selesai, sekarang bahkan di masa-masa acara pun banyak yang hubungin kita buat gue mau dong jadi sponsorship gitu. Nanti next acara. Ya sponsor ya. Sponsor jangan lupa sponsor ya. Ya memang kadang-kadang kalau kita sebagai orang penerobos ya, breaking the barrier itu emang susah nge-fight-nya ya, karena kita harus ngelawan semua orang-orang yang nggak percaya kan. Benar. Gitu. Dan nggak sedikit bro yang nggak percaya itu. Ya untungnya sih dieksekusi dengan baik ya. Gue deg-degan juga sih. Ya untungnya berhasil kan, sekarang emang berhasil semuanya ya. Sekarang ya lo udah kelihatan lah, teman-teman gue sama pada nanyain gitu kan. Bro, lu kenal sama Shark Tank? Kenal bro, suhu gue bilang, dia ngajarin gue, suruh bikin fotografer setan tadi kan ya. Udah jalan tuh. Ongoing ya, kita masih developing terus, Jadi memang karena sejak gue punya building baru ini kan yang dipikirin lumayan banyak kan ya gitu. Tapi ya salah satunya produknya adalah podcast ini akhirnya muncul gitu. Cuman ya nggak tahu nanti tinggal digantiin Marionya jadi setan kan di sini kan. Setan ngomong sama siapa bisa jadi something gitu. Iya, kan kurang lebih gitu aja. Kurang lebih gitu idenya. Oke, terus kalau menurut lo, gue ada singgung dikit ini, mungkin agak-agak sensitif juga. Kan sebenarnya di desainer itu kan katanya tidak boleh menjual diri, ada etikanya sebagai desainer kayak dokter gitu kan. Dokter kan juga nggak boleh jual diri. Oh, gue dokter terbaik gitu. Ya gitu kan nggak boleh kan ya. Nah kan kalau dengan mengadakan pameran seperti lo kemarin, apakah menurut lo melanggar norma itu?
Kalau bahasa ininya ya, yang kurang baiknya ya, kan gue bukan desainer, Oh lu bukan desainer ya? Lu kan gue manajer. Oke, lu tunggu. Tapi kan lu kan design and build tadi lu bilang. Tim gue design and build, mereka nggak melakukan jualan mereka tidak melakukan proses marketing, yang melakukan kan gue, yang notabene bukan desainer. Gue kan kepala rumah sakit aja, bukan dokter. Oh, oke. Kalau kita mau ngelesnya, kan gue bukan desainer, iya bener dong, ya nggak? Saja bosku. Kan gue gak sekolah desain gitu ya. Kan gue Kan ekonomi. gue bukan dokter, gue ekonomi, gue direktur dari rumah sakitnya, gue bukan dokternya. Dokter-dokter kita tidak melakukan proses jualan dirinya, yang melakukan proses jualan rumah sakitnya kan gue gitu. Jadi ya menurut gue, yang pertama ya itu tadi kalau kita mau ngeles ya nggak apa-apa dong gitu. Nah yang kedua, gue juga nggak bilang pakailah lifetime sih sebenarnya di acara itu, di mana-mana juga kita kan cuma showing the result sebenarnya. Di lifetime itu kan kita showing the result, showing the process, nggak ada juga hard sell kayak pakai gua dong gitu juga nggak ada. Ya hard sell mungkin sometimes kita bikin kayak seolah-olah diskon gitu karena ibu-ibu suka diskon. Kadang-kadang gue munculkan 17 Agustus diskon 17%. Padahal kita tidak pernah statement berapa harga desain kita sesungguhnya gitu. Sometimes ada, tapi yang kita showing di dalam acara kemarin itu hanyalah tadi kita tujuannya kita betulin gitu. Tujuan kita bukan jualan lifetime-nya, tapi kita ingin menormalisasi penggunaan arsitek interior di Indonesia. That's why tim kita sebegitu happy-nya mengerjakan, bro. Gitu. Karena yang kita lagi lakukan adalah berdampak untuk banyak orang gitu. Kita pengen berdampak untuk Indonesia misalnya. Sehingga dalam prosesnya tuh everyone happy karena dampaknya sebenarnya. Jadi lu yang jualin dokternya. Gue jualin Karena dokter. dokternya Kalau nggak boleh ngelesnya jualan. tadi Iya, ya. Kalau kita dokternya mau nggak boleh ngeles ya kan jualan. gue bukan. Tapi ya sebenarnya ya itu yang kita kerjain cuman pengen berdampak Yeah. aja sih. At the end ya rezeki ada yang ngatur kan sebenarnya. Yes. Dan waktu itu juga waktu di pameran itu kan juga emang ya gue tahu lu sih nggak jualan, lu cuman showing your portfolios lah sebenarnya Yes, ya. Salah satunya ya gue bangun di sini nih portfolio Iya, gue. iya. Lu lihat aja langsung gitu Iya, kan. nggak ada proses penjualan juga Iya, di situ. mau syukur mau enggak gitu kan. Iya. Tapi kalau mau negosiasi atau apa, ya nanti ketemu lagi biasanya gitulah. Kayaknya nggak ada negosiasi di proses di situ deh, nggak ada. Jadi intinya kalau si arsitek mau menjual karyanya dia mesti punya manajernya lagi yang jangan jadi desainer kan. Kalau gaya apa yang pertama tadi, gaya ngelak tadi gitu kan. Kalau gaya Dia nggak boleh jual diri nih, ya, tapi dia punya manajer yang jualin dia boleh dong artinya. Boleh dong, iya. Sebenarnya ya showing the result aja udah part of selling process sebenarnya. Showing aja portofolio kan orang jadi datang ke dia kan sebenarnya. Success story lah, jualan success story. Kalau menurut lo para desainer-desainer ini yang lagi sibuk mencari proyek lebih banyak, effort marketing yang paling oke apa sih menurut lo? Lo kan pengalaman udah lumayan lama nih dari 2007. Mulut ke mulut sih paling gampang. Mulut ke mulut ya. Itu udah paling bener sih. Jadi kayak lo ngerjain, klien happy, direferensikan lagi, direfralkan lagi. Dan jangan apa ya? Jangan berkecil hati ketika dibilang mahal, karena sadari bahwa seorang customer itu pertama kali dia melakukan bangun rumah tuh bisa jadi di saat itu. Dia memang tidak punya ekspektasi bahwa mendesain tuh segitu harganya gitu, nggak punya ekspektasi. Jadi kan karena nggak punya ekspektasi, pas tahu harga 100 juta, mahal juga ya gitu. Padahal bisa jadi itu memang harganya rata-rata segitu dan dia belum pernah beli sebelumnya, pas tahu ternyata mahal. Kayak lu beli diamond lah bro. Kalau kan kita jarang ya beli diamond ya. Yeah. Pas lihat diamond, gila ada yang sampai sekian miliar loh gitu kan. Kita pikir itu mahal, padahal kita belum tahu aja. Tujuan, makanya si desainer mesti educate lagi. Tapi kalau proses itu kan lumayan lama ya, misalnya apalagi lu bilang mesti showing portfolio, apalagi kalau misalnya awal-awal nih proyeknya baru satu, bikin rumah 9 bulan, 12 bulan baru kelar. Terus dia baru harus mengkomunikasikan hasil karyanya itu berapa bulan lagi baru dapat proyek lagi gitu kan. Nah itu ya gimana ya kan
It's just a process lah. Ya kan kita juga nggak tiba-tiba segede gini kan. Tadi kan gue cerita dari 2007. Berarti udah berapa? 18-17 tahun lah kita sudah ada di market ini. Kan nggak tiba-tiba bikin rumah desensi baru setahun kerja juga kan. Jadi emang harus berproses lah ya. Harus terima ya. Iya. Terus kalau lu, apakah lu lebih banyak bertemu dengan klien untuk mendapatkan leads atau lebih banyak melalui social media? Udah multi channel ya. Ada yang social media, ada yang dari referral, dari vendor bahkan ngasih ke kita ke klien. Jadi udah multi channel lah. Tapi mostly ya kita di social media sih. Kebanyakan social media sama website, tapi nggak begitulah. Social media lah. Emang lu kencangin di social media ya? Kencangin di social media ya. Kalau di social media itu lu biasanya apa yang menurut lu yang konten apa yang paling mudah atau paling gampang ditangkap oleh calon klien? Algoritma Instagram kan berubah-berubah ya. Jadi yang kemarin kita kerjakan tidak relevan lagi di saat ini. Yang saat ini kita kerjakan mungkin tidak relevan lagi ke besok. Just follow the trend aja sih menurut gua. Kalau emang sekarang lagi trennya adalah cerita apa tuh, ada hook, ada apa, ada teorinya lah. Hook story over gitu ya. Ya hook story over itu ya udah ikut aja sama tren yang ada. Karena dulu sama sekarang beda banget bro. Beda banget. Kita pun juga kesulitan mengikutin algoritma. Jadi bukan hal yang mudah juga ngikutin itu. Soalnya kita minjem platform orang sih ya. Kita ngikutin dia jadinya. Dia maunya apa ya kita ikutin. Iya, akhirnya kita ikut lah. Oh ini tren sekarang hook story over, ya udah kita ikut bikin. Nanti besok bikin tiba-tiba banyakan posting, ya udah kita posting. Ikut algoritma aja apa kata si Meta. Ada yang cuma 1 detik videonya ya udah ikut gitu ya. Oh iya. Prinsipnya gitu-gitu aja. Tapi at the end of the day, it's not how you sell. Tapi bagaimana lu menyelesaikan si project dengan baik sih. Itu kuncian banget. Karena abis itu word of mouth yang. Karena abis itu word of mouth, either word of mouth-nya adalah positif atau word of mouth-nya adalah negatif. Nah kalau udah positif ya udah just keep going aja. Gua tuh kalau dikasih kesempatan untuk bicara sama arsitek interior ya, one thing sih, yang penting ketika lo menggambar jangan free. Jangan apa? Jangan free. Jangan free. Oh, jangan kasih free design. Jangan kasih free design menurut gua, karena kita bekerja keras mati-matian educate masyarakat untuk bahwa desain itu adalah sesuatu karya yang mesti dihargai. Tapi padahal gue sendiri bukan lahir dari arsitek dan interior gitu. Tapi masih ada tuh arsitek-arsitek yang free design. Mending lo kasih 5.000 semeter deh. Atau cuman 1 juta deh gitu. Tapi at least there is some value yang lo harus tukarkan dengan desain itu gitu. Karena desain sama build it's a different thing. Orang Indonesia lebih suka membeli barang nyata. Jadi jualan meja ini dibayar lebih masuk akal daripada sebuah desain yang kan lu ngeklik doang. Exactly ya. Iya kan itu bagian dari proses edukasi kita yang berulang lah. Desain itu free. Bahkan di luar negeri per jam kan lu konsultasi per jam. Benar. Bayar sekian. Yang udah dihargain waktunya lagi, bukan lagi hasil karyanya. Dan suka-suka kita mau ngerjain ini 10 jam kerja, 60 jam kerja kan terserah dari kitanya. Nah, kapan kita bisa ke sana? Ya kita normalisasi dulu emang desain itu atau jasa itu bayar sih. Kalau ada last word sih, harapan gue arsitek interior di luar sana mending lu jual murah deh, nggak apa-apa deh gitu. Jangan gratis deh. Yang penting harus ada harganya ya. Harus ada harganya. Karena even lu design and build, desain juga ada harganya, terpisah jadinya. Terpisah. Dari awal gue berdiri sampai hari ini gue nggak pernah kasih free. Oh oke. Karena desainer butuh hidup, engineer juga butuh hidup. Dia 2 makhluk yang berbeda. Di tim gue juga terpisah bro, antara design departemen sama build departemen tuh terpisah. Oke. Ya desain ya bayar. Nanti dimasukin ke itu enggak lah. Iya kan biasanya ada yang gitu, kalau lu bangun sama kita, fee-nya kita cut deh, hilangin gitu. Iya gue kasih tahu sama aja Pak, itu namanya saya mengajari tim untuk berbohong. Karena at the end kan ada tim desainer yang gue harus bayar. Ya mending lu gue kasih tahu ini biayanya segini desainernya, ini biaya buildnya segini. Nyata gitu, daripada gue sembil-sembilin di RAB.
Iya, Mendingan nyata aja. bilangnya nanti kita free-in padahal sebenarnya dimasukin RAB Iya, sama aja bohong kan sama ya. aja bohong. Mending ngasih tahu apa adanya lah gitu. Dan itu bagian dari edukasi sih. Memang ada orang yang mau, ada orang yang nggak mau. Tapi ya terakhir tolong lah Pak. Kalau emang nggak dikasih tahu nggak nyampe, tolong lah Pak. Ini emang ada harganya. Banyak sih bro yang masih desain kan cuman desain. Iya gimana ya ngajarinnya susah sih. Iya, ya it's still work ya, it's still work. Tetap ada hoursnya yang harus kita buang kan untuk itu. Apalagi di tim Lifetime banyak bro, tim desainernya itu kita cacah-cacah prosesnya, ada drafter, ada visualizer, ada designer, beda-beda lah. Ada yang bikin konsep doang, ada yang bikin denah doang. Kita cacah-cacah proses. Ada yang denah doang juga ada. Ada. Gile. Iya, jadi kita mainnya di spesialis denah, spesialis ini. Ntar lama-lama ada yang cuma bikin jendela doang sama pintu doang. Enggak sih kalau jendela doang. Spesialis jendela, spesialis pintu gitu. Drafter itu. Drafter ya. Tapi spesialis kita kecil-kecil gitu kayak yang dikerjain sama dia sepotong-sepotong. Makanya kita anggapnya sebagai karya Lifetime. Karena spesialis-spesialis yang kerja. Emang harus begitu amat ya? Emang harus sampai denah doang sama tampak doang, tampak juga beda gitu? Beda. Itu karena memang dia ini orang jago bikin denah tapi nggak jago bikin tampak? Apa emang karena prosesnya lu Cacah. belah supaya secara sistem lebih sistematis apa gimana tuh? Ya pilihan aja sih sebenarnya. At the end gue nggak bisa jawab sih, kayak pilihan aja, bukan confidential juga, tapi itu hanya pilihan aja, pilihan yang kita lewati untuk membuat satu rumah itu banyak tangan sehingga rasa kepemilikan untuk sebuah proyeknya jadi banyak orang. Ya kita cacah-cacah prosesnya. Kalau satu orang ngerjain satu rumah kan rasa kepemilikannya kan mungkin di satu orang ya. Kalau gitu kan jadinya ada Tim. Iya ada teamwork. Dan itu susah loh bro. Iya. Susah. Menyatukan beberapa kepala kan susah ya? Susah banget menurut gue sih, susah banget. Tapi ya kalau berhasil ya dia jalan aja. Kayak kemarin tuh waktu bikin acara pameran itu, kita ngomongin si exhibition Rumah Dalam Mall, itu ada tim salesnya, ada tim marketing, ada tim procurement, ada tim engineering dan sebagainya. Lu tontonnya nanti di Instagram. Gue happy banget tuh melihat mereka bagaimana berkolaborasi menjadi sebuah acara. Lebih enak dilihat daripada one man show yang kejagoan satu orang gitu. Dan gue nggak pernah bilang itu hasil karya gue pribadi, nggak ada bro. Itu teamwork, totally teamwork. Tim gue jago gitu.